Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang pelajaran MTK-nya, kelas 11. Dan ini pelajaran berbeda lagi. Waktu sebelumnya itu pelajaran tentang baris aritmatika. Nah, hari ini itu bahas tentang barisan geometrik ya. Nah, geometrik itu sebenarnya apa? Geometrik adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan tetap di antara dua suku barisan yang berurutan. Di sini saya langsung aja ke contoh soalnya gitu. Ini contoh soal dari barisan geometrik. Cara mengerjakannya gimana? Ini sebenarnya hampir sama gitu, karena ada barisan gitu. Sama-sama mempunyai barisan, tapi cara mengerjakannya itu cukup berbeda. Di sini untuk rumusnya itu ada yang namanya banyak suku pertama dan rasio. Ini ada yang berbeda, itu rasio. Diketahui dulu U2-nya itu yang mana? Kira-kira dari barisan ini U2-nya itu yang mana? Ya, benar, angka 8 ini. Ini adalah U2 dan ini adalah U1 dan ini U3 ya. Nah, udah ketemu U2 dan udah ketemu U4. 4 lagi U1. Selanjutnya kita yang namanya ini kan rasio ya, ini cara mengerjakan kayak gini. R itu rasio ya, takutnya ada orang yang nggak tahu R itu singkatannya apa. Karena U2 sama U1 di sini di bawah. Nah, U2-nya itu angka 8 dan U1-nya itu angka 4. Nah, ini tinggal namanya dibagikan. 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, di sini udah nemukan namanya jawaban dari A ini atau rasio ini. Sekarang itu B, suku ke 10. Nah, kita tulis namanya B di sini. U10 di sini dan AR. Nah, di sini 10-nya itu dikurang 1. Jadi jika ketemu namanya soal yang kayak gini, suku ke 10 atau suku 11 itu dikurangin 1. Ini suku ke 10 dikurang 1 hasilnya 9, pangkat 9 ya. Dan habis itu ketahui dulu A-nya itu berapa. A dari sini itu berapa? Yaitu 4, karena ini suku pertama atau U1. Nah, ketahui dulu R-nya itu berapa nih. Ini ada R-nya itu berapa? Yang sudah udah dijawabkan, udah diselesaikan, yaitu 2 nih. 2. 4 dikali 2 pangkat 9. Nah, habis ini tinggal dikalikan. Ya. Pangkat ini itu adalah kayak gini ya. Ya. Ini kan ada 2 pangkat 9. Nah, cara mengerjakannya itu cukup mudah, yaitu cuman 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2 sampai 9 ya. 2 kali 2, 2 kali 2 sampai 9. Ya. 1 2 3 4 5 6 7.
2-nya itu ada 9 karena ini 2 pangkat 9. Jadi 2-nya ada 9. Hitung ini dulu, hitung yang bagian terakhirnya. Jangan ke 4 dulu. 4 itu habis setelah ngitung ini ya. Ini Anda harus namanya dikali. 2 kali 2 itu berapa? Sampai seterusnya. Ya. Saya akan kasih waktu buat Anda untuk menghitung ini. 2 kali 2 sampai seterusnya. Sudah ketemu jawabannya? Ya. Yaitu 512. Anda benar. Hasilnya 512. Dari perkalian 2 ini ya. Dari perkalian 2 ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tinggal dikalikan. 4 dikalikan 112 hasilnya adalah berapa? Ya, 2048. Hasilnya segini. Ini soal yang pertama. Ada lagi soal yang kedua. Saya akan ulangi lagi. Takutnya ada yang belum paham apa yang saya ucapkan tadi. Ini dari mana? Itu dari namanya U1 dan U2. U2-nya berapa? U1-nya berapa? Ini U1 nih ya. Ini U1, ini U2, U3. Kalau ada lagi angka lagi itu U4. Nah, ketahui dulu nih. U2-nya berapa? U1-nya berapa? Habis itu dibagi. Nah, untuk ini A-nya itu berapa? A itu tuh suku 1 ya. A itu suku 1. Bagi yang belum paham A itu apa gitu. Itu U1. U1-nya berapa? 4. Nah, R-nya itu sebelumnya udah dihitung. Kalau sebelumnya itu belum dihitung, R-nya nggak akan ketemu. Jadi R-nya ini ya, tuh R itu 2 yang udah dihitung tadi. Nah, kalau di sini bisa ada 112. Nah, karena ini dikali. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, seterusnya sampai 9 ini. Dikalikan. Misalnya kalau ini 10, ya dikalikan 10 2-nya. Atau ini misalnya 3, dikalikan 3-nya itu dikalikan 10. Nah, untuk yang ini ya, saya lupa jelaskan. Ini tuh dikurangin, ini akarnya dikurangin. Misalnya ini 11 dikurangin jadi 1, itu berapa? Itu 10. Karena di soal ini itu suku ke 10-nya itu ada 10. Angka 10, maka dikurangi 1 di sini angka B-nya, maka hasilnya 9. Takutnya ada yang nanya 9 ini dari mana? Yaitu dari sini. Ini dikurangi 1. Jika Anda nemu soal kayak gini, ini dikurangi 1. Nah, ini dari mana? Yang terakhir ini, yaitu dikalikan. 4 dikalikan 512 hasilnya segini. Nah, oke. Kalau sudah memahami, saya akan lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, ini adalah soal tentang kedua dari bilangan atau barisan geometrik ya. Ini contohnya. Ini mungkin agak sedikit ribet ya. Dan juga ini berbeda dari soal sebelumnya. Itu kan ini diketahui barisan dan di sini ada A dan B-nya. Di sini itu enggak ada, yaitu di sini ya, tentukan suku kelima dari barisan geometrik. 27, 9, 3 sampai 1. Nah, di sini enggak dihitung namanya U. Di sini ya, enggak dihitung namanya U. Tapi dihitungnya itu A. Anda ketahui dulu U2-nya itu berapa, dan U3-nya itu berapa, dan U1-nya itu berapa, dan U2-nya juga berapa. U2 ya.
di sini ada namanya U2. U2-nya berapa? Yaitu ya 3. Ini adalah U2, U1 dan U3. Ya. Ini maaf ada sedikit buram ya. Ini U1, U2 dan U3. Nah, di sini sudah menemukan U2-nya itu 3. Dan sedangkan di sini adanya U3. Nah, U3 ini itu berapa? Yaitu 1. U3-nya itu 1. Nah, di bawah itu menimbulkan U1-nya itu berapa? U1 yang ada di sini yaitu 9. Tulis 9 di sini. Di sini itu dituliskan U2 ya. U2 yang bawah ini. U2-nya berapa? Yaitu 3. Nah, kalau sudah diketahui itu tinggal namanya tulis ini U5 dikurangi 1. U5 ini nih, angka 5. U5 ini nih yang ada di soal ini itu dikurang 1. Kayak yang ini. Ini kan dikurang 10. Dikurang 10. Ini kan sama gitu. Sama-sama dikurangi 1. U10 ini dikurangi 1, hasilnya 9. Ini ada namanya suku ke-5. Dan itu dikurangin 1 sukunya. AR 4. AR pangkat 4. 4-nya itu asalnya dari 5 ini. 5-nya itu dikurang 1, jadinya 4. Nah, diketahui dulu huruf A itu apa atau berapa gitu hurufnya. Berapa? Ya, 27. Benar sekali, 27. Nah, sekarang R-nya. R-nya itu berapa? Ya, yang ada di sini yaitu ini R-nya paling terakhir, ini adalah R. Jadinya 1 bagi 3 pangkat 4. Nah, sekarang itu tinggal dikalikan ya. 27 ini dikalikan sama yang ini nih, sama namanya R ini atau rasio ini. 27 dikalikan 1, hasilnya berapa? Tetap 1. Nah, sekarang 27 dikalikan 3, hasilnya berapa tuh? Ada yang bisa tebak? Atau lebih simpelnya ini, kalian kalikan ini 3 ini dikalikan sampai 4. Di sini sebenarnya ada 2 cara. Mau ini dikalikan ke sini atau ini dikalikan ke sini. Seperti contohnya kan ini 3. Nah, ini ada pangkat 4. Ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan kali 3 sampai 4 nih. Dikalikan. Ada 2 cara di sini. Yaitu apa? Kalau udah dikalikan 81. Nah, kalau sudah temukan 81, sekarang ini namanya tinggal kayak gini 39 terusnya kayak gini 1 3. Nah, hasilnya segini ya. Ini contoh dari kedua gitu ya, kayak gini hasilnya. Untuk lebih paham lagi ya, takutnya ada orang yang belum paham gitu ya, dan mungkin pengajaran saya kepada Anda itu masih buruk atau intinya buruk aja. Saya minta maaf jika saya itu ngajarinnya nggak terlalu baik gitu. Pertama, Anda itu harus ketahui dulu. Ini nih, soal ini itu apa? Yang disebutkan itu apa?
Kalau di sini kan disebutkan tentu ketahuilah barisan 4, 8, 16, tentukan A itu rasio, B suku ke 10. Itu disebutkan. Ini soalnya itu mengarah kemana? Nah, kalau soalnya mengarah ke sini, ya, yang kayak gini soalnya, itu penyelesaiannya kayak gini. Tapi kalau soalnya kayak gini, penyelesaiannya kayak gini. Nah, ketahui dulu nih, yang di contoh kedua ini, ketahui dulu U2, U3, U1, dan U2-nya itu berapa. Di sini udah ditemukan 9, 3, 1. Udah ditemukan U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa. Tinggal tulis nih di sini. U2-nya berapa di sini di atas, U3-nya berapa di sini di atas. Nah, habis itu U5. Nah, U5 ini nih dikurangi 1. Kenapa ini bisa pangkat 4? Karena dikurangi 1 5-nya. Kalau misalnya ini 11, maka dikurangi 1 hasilnya 10. Gitu. Nah, A-nya itu berapa? A itu yang ada di sini nih. Ini yang buka kurung nih dan tutup kurung ini A-nya. Udah ketemu A, selanjutnya namanya R. Tuh ya, R. Nah, R-nya itu yang terakhir ini. Nah, udah ketemu, itu tinggal dikalikan. Di sini ada 2 cara. Pertama, cara yang satu itu adalah 1 dikali 4 hasilnya berapa? Dan sama juga ini, 3 dikali 4 hasilnya berapa? Dan cara kedua itu dikalikan sama yang 27 ini. 27 dikalikan 1 hasilnya berapa? 27 dikalikan 3 hasilnya berapa? Jadinya kayak gitu. Sudah ketemu, maka penyelesaiannya kayak gini. Penyelesaian terakhirnya. Nah, oke. Oke, itu aja sih dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Dan semoga ya ilmu yang saya bisa sampaikan ini bisa mudah dipahami ya, semoga. Dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kurang lebihnya saya minta maaf ya jika saya itu mengajarnya kurang berkelas atau kurang berpengalaman atau kurang baik. Karena saya juga masih belajar tentang ngajarin orang itu kayak gimana, ngajarin ini dan itu. Nah, sini saya akan mengungkapkan tujuan dari Anda itu belajar tentang MTK. Tujuan Anda belajar tentang MTK itu tidak harus menghafal rumus, tapi tujuan Anda itu mengetahui atau belajar tentang MTK itu ambil namanya logikanya. Jadi itu tujuannya matematika itu dibuat karena itu mengasah logika. Makanya kenapa di akuntansi itu banyak namanya huruf-huruf dan angka. Dan ada kalian, pertambahan dan sebagainya itu. Karena itu mengasah namanya logika. Cara kita untuk teliti di pekerjaan itu kayak gimana? Cara untuk kita itu menghitung tentang huruf ini, angka ini itu kayak gimana? Kayak gitu. Tujuannya sebenarnya itu MTK kayak gitu. Itu cuman mengasah otak atau mengasah logika. Jika Anda itu orangnya itu kayak gak suka namanya yang berbau logika, mending Anda itu namanya kuasai namanya pelajaran SBK. Karena SBK juga itu gak, kurang lebihnya itu gak kayak nggak bahas tentang logika. Nggak harus punya logika tinggi untuk bisa menguasai suatu SBK ini. Sama juga psikologi. Psikologi itu sebenarnya itu rata-rata tidak namanya tidak harus namanya logika terus. Sebenarnya ada sih psikologi itu jurusannya itu ada namanya logika gitu, seperti ngitung ini dan itu, tapi itu jarang gitu. Itu hanya melatih namanya perasaan. Di dalam dunia ini itu ada 2, perasaan dan juga logika.
di semua pelajaran itu biasanya itu mengasah salah satunya. Kalau nggak logika, perasaan. Kalau nggak perasaan, logika. Tapi juga kalau seperti pelajaran psikologi itu bisa mengasah logika dan juga bisa mengasah perasaan. Jangan kira Anda itu semua pelajaran itu bisa namanya mengasah satu doang gitu. Sebenarnya ada pelajaran yang mengasah dua-duanya, logika dan perasaan. Nah, oke, itu aja dari saya dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Feel me like a Hellcat.